Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di sini dalam agenda kita, yaitu tentang si disiplin atau absen si sekolah ya. Jadi kemarin kita sudah membagikan bagaimana cara untuk menyetup dan juga menginput rombel dan juga jumlah anak nama siswa di aplikasi si disiplin. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara untuk mengabsen dan juga menginput nilai di aplikasi si disiplin ini. Baik, jadi kita lihat di bawah ada 4 menu ya. Ada menu dashboard atau home, kemudian menu kehadiran, menu penilaian, dan juga menu info aplikasi ya. Jadi di sini yang pertama, menu home atau dashboard ini menunjukkan data atau result atau kesimpulan dari apa yang kita input ya. Di sini menunjukkan baru ada 3 rombel, kemudian ada 11 anak ya. Jadi ini contoh aja ya, mungkin di sekolah itu mungkin lebih dari 11 anak. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan siswa yang terinput ya, bukan jumlah per kelas tapi jumlah seluruh siswa. Baik, sekarang kita ke menu kehadiran. Nah, disinilah tempat kita untuk mengabsen. Jadi di sini masih kosong datanya sehingga tidak ditemukan adanya data ya. Cara kita mengabsen, kita klik plus di sini. Misal sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat, sebentar dulu ya, 17 April. Jadi di sini tanggal ini sesuai dengan apa yang ada di handphone kita. Kalau di handphone kita tanggal 17 April hari Jumat, maka di sini juga kedetek hari Jumat 17 April sesuai dengan sistem dari handphone kita ya. Kemudian jam 12.30. Ini karena sekarang saya membukanya di jam 12.30. Kalau kita misalnya ada jam di satu kelas itu jam 7.30, atau biasanya kita ngabsen mungkin di awal-awal kelas, misal jam 7.40 lah, seperti itu, maka nanti akan terdetek di sini 7.40. Cuman ini bisa dirubah, ini saya setting aja ya supaya real. Nanti kalau jam 12.31 hari Jumat kan tidak mungkin ada sekolah ya. Ini jam hari Jumat jam 12.30. Kenapa saya buat video ya? Karena di tempat saya, karena sedang wabah COVID ini mewabah, jadi sholat Jumat itu ditiadakan sementara ya, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing ya. Baik, kita lanjut ke aplikasi. Jadi setelah kita input di sini tanggal dan jam yang secara otomatis ya, kemudian kita pilih kelas. Misalnya di kelas 7, kita tekan saja di kelas 7 ini. Kemudian memang tidak ada tandanya, tapi kita tekan saja di kelas 7. Kemudian kita centang kanan atas ini. Kita tekan centang. Nah, di sini akan muncul nama siswa di kelas 7. Ya, yaitu ada Aan Sanusi, Amrullah, dan Eko Hendratno. Kemudian di sini saya jelaskan ada 5 tanda ya. Centang hijau, silang merah, amplop kuning, palang hijau, dan juga gambar orang lari. Ya. Jadi di sini centang hijau ini artinya hadir, jadi siswa hadir. Kemudian silang merah tanpa keterangan atau biasa kita sebut alpa. Amplop kuning tidak masuk tapi ada keterangan. Nah, biasanya ini izin ya. Terus palang hijau ini artinya sakit, jadi siswa itu sakit. Dan ada gambar orang lari warna ungu.
Ini artinya bahwa siswa ini terlambat ya, artinya telat. Misalnya jam masuk adalah jam 7.30, tapi siswa ini datang jam 8. Jadi mungkin bisa ditekan sini. Tapi saya biasa menandai ini untuk bolos. Atau kalau ngajar di jam-jam terakhir, kalau siswa itu tidak ada atau bolos, saya taruh sini bolos. Ya, jadi cara mengisinya gampang ya, cukup di tab-tab seperti ini. Jadi kalau siswa ini hadir, kita tap di tanda centang hijau. Kalau dia tidak hadir dan tidak tanpa keterangan, kita tap saja di tanda silang merah. Kalau dia izin, ya di tap di warna kuning, amplop izin. Kalau sakit ya kita tap di sakit, kalau dia telat kita tap di telat. Dan kita lihat di atas ini ada datanya. Nah, data ini akan berubah. Kita lihat karena ketiga-tiganya ini saya tap hadir, maka akan terbaca di sana 3 orang hadir. Misalnya kita tap 1 orang tanpa keterangan, maka akan terbaca di sana 2 orang hadir, 1 tanpa keterangan. Kalau kita tap 1 untuk izin, maka akan terbaca 1 hadir, 1 tanpa keterangan, dan 1 izin. Kalau kita tap sakit, maka sakit yang akan terbaca, dan begitu seterusnya ya. Nah, untuk selesai menyimpan, misalnya ini kita kondisinya seperti ini, misalnya 1 hadir, 1 tanpa keterangan, dan 1 sakit. Setelah itu cukup tekan di pojok kanan atas ini yang warna hitam, kita tap. Nah, akan terbaca di sini. Nah, misalnya pada hari Jumat ini, misalnya Anda ngajar di 2 kelas. Jam pertama jam 7.30 sampai jam 8.50 misalnya. Jam kedua di jam 10.10 sampai jam 11 misalnya ya. Maka cukup Anda tekan lagi, misalnya di kelas 8 ya, jam 10.10 misalnya ya, jam 10.10. Oke, ketik kelas 8 ya, terus centang. Nah, akan muncul di sini adalah nama kelas 8 dari Jaya Ando, Keke Susan, Jakia. Sama seperti tadi, tinggal di tap misalnya seperti ini ya. Kemudian tekan tab hitam, akan muncul seperti ini datanya. Jadi di kelas 7 jam pertama ada jam 7.40 hadir 1 orang, tanpa keterangan 1 orang, kemudian sakit 1 orang. Di kelas 8 hadir 2 orang, sakit 1 orang. Seperti itu. Kalau misalnya hari keesokannya, ya tinggal di sini nanti sebenarnya akan terdetek sendiri ya. Kalau kita pada tanggal 18 kita buka, maka terdetek hasil tanggal 18. Tapi kita coba saja ya untuk tanggal 18 misalnya. Sabtu jam 9 misalnya, jam 9.30. Kelas 9 misalnya. Kita klik kelas 9 terus centang. Akan muncul nama kelas 9 di sini, Ade Ari, Ade Cipto sampai Susanti. Ya seperti biasa kita centang aja misalnya. Nah, seperti itu ya. Kita tekan bawah. Maka dia akan memisahkan diri. Hari Jumat, ya ini khususnya hari Jumat, hari Sabtu yang di atas. 2 orang masuk, 1 alpa, 1 izin, 1 sakit. Itu untuk kehadiran. Ya. Jadi tab selanjutnya yaitu untuk penilaian. Jadi misalnya Bapak Ibu guru melakukan tes formatif misalnya, untuk biasanya di akhir pelajaran kan ada, sebelum refleksi ada tes individu untuk mengetes sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan pada hari itu. Misalnya Bapak Ibu guru nih males bawa buku nilainya, atau ribet bawa buku nilainya, atau lupa bawa buku nilainya, bisa pakai ini. Jadi caranya sama, tinggal tekan plus, tanggal penilaiannya Jumat misalnya. Deskripsi ini bisa ditulis misalnya apa yang dinilai, misalnya matematika ya, menentukan keliling lingkaran, atau jangan menentukan ya, menyelesaikan masalah terkait
keliling lingkaran ya. Di kelas 8 tap aja kelas 8, memang tidak ada tandanya tapi yang penting di tap. Kemudian centang ya. Nah, akan muncul nama siswa di sini Jaya sampai Jaskia. Jadi ada info di sini kelas 8, deskripsi kelasnya, terus deskripsi nilainya yang dinilai menyelesaikan masalah terkait keliling lingkaran. Tanggal penilaian Jumat 17 April 2020. Sini ada 000 karena belum diisi nilai. Cukup ditekan saja nolnya terus diganti. Misalnya 70. Oke. Jaya Ando dapat 70. Keke Susan misalnya kita 85. Terus Jakia 90. Oke, nah jadi sudah terisi nilainya 70, 85, 90. Cukup tekan ini aja, maka akan tersimpan ya. Misalnya kemudian kedua kita buat penilaian misalnya hari Sabtunya itu kelas 9 misalnya ya. Menyelesaikan masalah terkait kesebangunan misalnya ya. Terus kelas 9 tab kelas 9 ya, centang kanan. Nah, muncul sini nama siswa kelas 9 Ade Ari sampai Susanti. Infonya ada di atas. Kemudian kita tekan aja kasih nilai seperti biasa, misalnya 80. Ini misalnya 85. Misalnya ini 70. Misalnya 85. Misalnya ini 90 gitu. Nah, udah selesai, tinggal tekan yang ini. Nah, maka akan berbentuk seperti ini ya. Itu penilaian hari Sabtu ini dia, hari Jumat ini. Jadi nanti ini bisa kita, kalau kita mau ngelihat lagi kita tekan saja. Mungkin Bapak Ibu guru lupa atau mau menyalin ke buku nilai ya, tinggal tekan saja, udah kelihatan, dia akan kesimpan sendiri seperti itu. Dan selanjutnya tab yang terakhir ya, info aplikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi itulah bagaimana cara kita mengabsen dan juga menginput nilai di aplikasi absen sekolah ini ya.